Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar semuanya? Baik dan luar biasa. Bagus. Sehat? Sehat, Bu. Baik. Hari ini pertemuan kedua dengan mata pelajaran informatika. Sebelum kita lanjut dengan pertemuan kita dengan materi berikut, mari kita berdiri untuk mulai dengan doa. Silakan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, puji serta syukur kami dengan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu, Engkau masih memberikan atas kehidupan sampai sekarang. Tuhan, semoga mereka akan menunaikan pembelajaran informatika, khususnya Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar apa yang diberikan Ibu Guru dapat dijawab dengan benar. Nama yang kudus tetap yang puji, kini sepanjang masa. Amin. Dan nama Bapa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Silakan duduk. Orang Dua orang itu izin sakit? sakit ibu. Terima kasih. Berarti hari ini kita berkurang 2 orang ya. Ya, Bu. Kita doakan kepada teman-teman yang saat ini sedang sakit supaya di pertemuan berikut mereka bisa bergabung dengan kalian semua. Oke, baik. Yang berikut kita lanjut ya pada materi pembelajaran kita. Seperti yang Ibu sampaikan pada minggu kemarin, yaitu pertemuan materi tentang penggunaan fitur-fitur aplikasi pengolah angka ya dalam rumus fungsi. Oke, baik. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya dengan mata pelajaran informatika ya. Elemen yang masih kita pelajari pada pertemuan ini sama, yaitu masih dengan analisis data. Yaitu penerapan fungsi, penerapan fitur-fitur aplikasi dalam penggunaan rumus fungsi. Kalau kemarin kita belajar tentang operator aritmatika, sekarang kita belajar tentang rumus fungsi. Oke, tujuan pembelajaran ya. Pada hari ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu siswa mampu menganalisis hasil penerapan penggunaan fitur-fitur aplikasi pengolah angka dalam rumus fungsi ya. Dalam rumus fungsi itu yang perlu kalian pelajari pada hari ini. Oke. Nah, kembali kepada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik masih dalam penggunaan aplikasi pengolah angka ya. Yang paling pertama, jelaskan secara singkat ya, digunakan untuk keperluan apa saja aplikasi pengolah angka. Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, untuk mengolah nilai. Ada lagi? Pantri, Sandri, aplikasi pengolah angka digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Untuk mengolah data keuangan. Itu juga menggunakan aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Bagus. Ya. Baik. Berikut pertanyaan kedua. Ya. Apa pengalaman peserta didik dalam menggunakan aplikasi pengolah angka? Kalian tidak punya pengalaman? Benar? Betul? Baik. Yang kemarin kita gunakan operator aritmatika, apakah kalian belum punya pengalaman? Punya. Itu dia. Berarti kalian sudah pernah menggunakan aplikasi pengolah angka. Oke, bagus. Dalam penilaian, Ibu harap kalian harus bisa menjaga sikap, karena sikap merupakan satu penilaian pengetahuan, ya, dan penilaian keterampilan. Ibu harapkan pada penilaian keterampilan kalian harus bisa mencapai nilai maksimal, karena penilaian keterampilan juga sangat dibutuhkan. Seperti yang Ibu katakan kemarin, yaitu presentasi. Ya, itu merupakan nilai keterampilan bagaimana cara kalian
berkomunikasi. Oke, baik. Ya, berikan video ya, itu dengan materi menerapkan fitur-fitur aplikasi pengolah angka, ada membagikan LKPD, ada yang melengkapi LKPD dan mempresentasikan LKPD. Oke. Yang berikut kita lanjut ya dengan kegiatan kita yaitu post test ya. Saya harap ketua kelas bisa membantu ibu untuk membagikan lembar. Silakan langsung kerjakan di dalam lembaran. Oh ya, ini kerjakan dulu di kertas masing-masing. Di kertas masing-masing, nanti baru sebentar baru langsung di lembaran. Ya, satu orang satu. 10 menit untuk kegiatan pretest. Ya, kegiatan pretest. Untuk post testnya nanti di akhir pembelajaran. Silakan. Ibu harapkan untuk kerjakan masing-masing tanpa dan masing-masing. Lima menit lagi. Silakan kalau sudah selesai. Ketua kelas pada pembelajaran Oke, baik, terima kasih. Setelah kegiatan pretest, berikutnya kalian, Ibu harapkan untuk mengamati video pembelajaran berikut ini. Diminta konsentrasinya supaya bisa mengamati dengan saksama. Ya. Setelah kalian mengamati video pembelajaran ini sebagai materi pembelajaran untuk dapat kalian tuangkan nanti pada LKPD. Pada pembelajaran dalam penggunaan rumus fungsi. Langkah pertama adalah menjalankan program aplikasi melalui tombol Start. Pilih Microsoft Office. Pilih Microsoft Excel. Nah, setelah jendela aplikasi ditampilkan, kalian diharapkan untuk mengetik teks seperti pada lembar kerja, sehingga tampilannya seperti pada layar komputer. Nah, setelah data diketik, tabel tersebut dengan cara mengklik menu Home dan memilih border, yaitu All Border. Sehingga serata kena, silakan kalian klik menu Home dan pilih Center pada bagian alignment.
Nah, untuk pada kolom nama siswa, silakan kalian memilih alif mem yaitu left. Kalimat yang tidak kelihatan yaitu pada nama siswa, pada kolom informatika, rapel tersebut dengan cara yaitu memperkecil ukuran kolom dengan mengklik pada kolom dan selanjutnya pada kolom ataupun sel ini kita akan membuat sel-sel tersebut menjadi satu sel dengan cara pilih beberapa sel yang akan digabungkan dan pilih merge cells. Dan kolom nama siswa, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, bagian bawah pada kolom nilai tertinggi dan pada kolom nilai terendah, maka tampilannya akan seperti ini. Nilai pada mata pelajaran yang diperoleh oleh santri, maka diawali dengan tanda sama dengan. Silakan kalian memilih rumus fungsi dari jumlah yaitu sum. Nah, pada saat kalian akan mengetik kata sum, maka tampilannya pada pilihan ketiga, silakan kalian langsung klik. Nah, dalam penggunaan rumus fungsi dengan menggunakan tanda kurung, sehingga tampilan yang ada pada layar monitor yaitu D5 sampai pada kolom I baris kelima. Nah, ini dinyatakan untuk mencari jumlah dari mata pelajaran matematika sampai pada mata pelajaran informatika 465. Nah, untuk selanjutnya nama siswa dari nomor 2 sampai pada nomor 10 kita tidak perlu melakukan seperti pada langkah berikutnya. Langkah yang pertama, kita langsung pada mengaktifkan sel pada siswa pertama. Sorot pada bagian kanan dengan tanda tersebut yang ada pada layar monitor. Klik mouse bagian kanan, maka tampilan data akan secara otomatis. Berikut langkah selanjutnya. Langkah pertama diawali dengan tanda sama dengan. Rumus fungsi yang digunakan adalah average, yaitu pada perintah yang kedua. Setelah kita mengklik rumus fungsi tersebut, kita perlu memilih data yang akan kita cari nilai rata-rata, yaitu kita sorot dari nilai matematika sampai pada nilai informatika. Nah, rumus tersebut dan diakhiri dengan perintah enter. Maka rata-rata yang diperoleh oleh santri adalah 77. Pada sel tersebut, sorot mouse pada ujung kanan dan tekan mouse pada bagian kiri serta lepas. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan untuk membulatkannya, maka kita akan bisa mengklik pada menu home dan pilih pada number. Pilih perintah dari ke-10 siswa tersebut, yaitu langkah pertama tetap diawali dengan tanda sama dengan. Nah, rumus fungsi yang digunakan adalah run. Kita pilih pada perintah yang keempat. Selanjutnya kita klik pada data yang pertama. Tekan tombol Shift dibantu dengan tanda titik 2. Maka akan tampil seperti. Maaf, kita ulangi. Klik. Kita tekan tombol
Saya ulangi. Setelah kita mengaktifkan rumus fungsi, silakan klik pada data pertama. Langsung mengklik untuk mempermudah mencari peringkat dari ke-10 siswa. Silakan kalian melakukan cara yang sama. Maka akan diterapkan penggunaan rumus fungsi, yaitu mencari jumlah rata-rata peringkat. Selanjutnya, pada mata pelajaran matematika, kita akan mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Diawali dengan tanda sama dengan data pertama hingga data terakhir, tutup kurung, dan tombol enter. Maka nilai tertinggi yang diperoleh pada mata pelajaran matematika adalah 95. Selanjutnya adalah nilai terendah. Diawali dengan tanda sama dengan perintah yang digunakan atau rumus fungsinya min. Kita bisa memilih pada perintah yang kedua. Sorot data paling pertama dan setelah pilih set. Silakan untuk menyimpan data tersebut. Saya ulangi, klik pada office button, pilih perintah set. Silakan kalian untuk menyimpan dokumen dengan nama file. Tentukan dulu tempat untuk menyimpan, yaitu dokumen. Pada nama file ketik tilang-tilang 2, contoh kelompok 1. Setelah kalian mengetik nama file, silakan save. Nah, Baik. Setelah kalian mengamati video pembelajaran yang telah Ibu putar, ya, langkah berikutnya adalah kita menerapkan ke dalam komputer masing-masing. Baik. Silakan untuk memilih kelompok. Bagi kelompok 2 orang, ya, dengan jumlah kelompok 2 orang, satu kelompok. Ya. Yang berikut, Ibu akan membagikan LKPD. Baik, sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu mohon perhatiannya untuk Ibu menjelaskan, ya, bagaimana cara untuk menggunakan atau menerapkan LKPD, ya. Nah, ini merupakan lembar kerja ataupun LKPD, ya. Jangan lupa untuk menulis nama, ya, nanti ada nama kelompok, ya, hari tanggal, dan yang berikut ini adalah tujuan yang tadi kita pelajari, ya. Siswa mampu menganalisis hasil penerapan penggunaan fitur-fitur aplikasi pengolahan angka dalam rumus fungsi, ya. Langkah pertama itu membuka aplikasi Microsoft Excel, ya. Setelah jendela aplikasi Microsoft Excel, silakan, ya, kalian mulai mengetik, ya, daftar nilai sederhana yang telah dibuat, yaitu daftar nilai kelas 8A. Nah, ini merupakan tabel sederhana. Nah, intinya adalah kalian harus mencari jumlah nilai yang diperoleh dari ke-10 siswa, rata-rata peringkat yang diperoleh, nilai tertinggi dari mata pelajaran dan nilai terendah dari setiap mata pelajaran. Oke, yang berikut ada tuh yang terakhir, perintah yang keempat adalah menyimpan dokumen. Ya, kerjakan di kelompok kalian masing-masing. Jangan lupa untuk menuangkan ke dalam LKPD. Setelah itu hasilnya akan kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, baik, siap Ibu bagikan LK-nya. Silakan langsung kerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan.
Terus 3 kelompok. Waktu tinggal 10 menit. Silakan. Waktu tinggal 5 menit. Tunggu. Habis ini kita lanjut. Stop dulu. Baik, waktu tinggal 5 menit. Silakan kalian lanjutkan 5 menit. Setelah itu kita langsung dengan presentasi. Silakan. 5 menit Ibu beri waktu bagi yang belum selesai. Setelah waktunya selesai, kita lanjut dengan presentasi. Oke, waktu selesai. Silakan. Yang mau presentasi angkat tangan? Oke, siap. Kelompoknya Hoven dan Liva, silakan. Teman-teman, silakan perhatikan ke depan. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kami berdua. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joseph Marcelino Kauven, yang kerap disapa George. Perkenalkan, nama saya Telepon Fernandiba Aziz, bisa dipanggil Timbang. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan Silakan. yaitu mengklik tombol start, menu start. Pilih pada Microsoft Office. Lalu pilih pada Microsoft Excel 2007. Nah, di sini sudah ditampilkan lembar kerja dari aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Jadi teman-teman, untuk mempermudah jalannya presentasi kami sudah menyiapkan dokumen. Ini adalah dokumen yang kami buat sebelumnya. Jadi di sini kita akan mencari jumlah nilai siswa. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menekan sama dengan dan rumus fungsinya sum. Lalu kita sorot dari nilai sandri matematika 80 sampai di nilai informatika. Diakhiri tutup kurung dan enter. Untuk mempermudahnya kembali,
kita cukup aktifkan di sel pertama jumlah, lalu sorot sampai di baris ke-10. Oke, langkah berikutnya kita akan mencari nilai rata-rata siswa. Seperti biasa langkahnya yang pertama sama dengan rumus fungsinya average sorot dari nilai santri pertama sampai di informatika, diakhiri dengan tutup kurung dan enter. Ya, kembali lagi untuk mempermudah kita menjumlahkan nilai rata-rata siswa, cukup sorot dari nilai 74 sampai baris ke-10. Langkah berikutnya kita akan mencari peringkat siswa. Peringkat siswa diawali dengan sama dengan dan rumus fungsinya rank dari nilai rata-rata pertama sampai di baris ke-10. Kita beri tanda mata uang dolar pada kolom dan baris. Akhiri dengan tutup kurung dan enter. Jadi peringkat santri di sini adalah 9. Untuk mencari peringkat siswa yang lain, kembali kita akan menyorot dari nilai peringkat santri yang pertama ini sampai ke baris ke-10. Kemudian kita akan mencari nilai tertinggi siswa. Kembali seperti biasa, kita akan menekan tombol sama dengan dan rumus fungsinya ke-10. Kita sorot dari nilai 95 ke bagian paling kanan sampai di nilai rata-rata. Kemudian kita akan mencari nilai terendah dari siswa. Kita tekan tombol sama dengan dan rumus fungsinya min, sorot dari nilai matematika yang paling awal sampai di kolom baris ke-10. Kita akhiri dengan tutup kurung lalu enter. Seperti cara yang tadi, kita cukup menyorot di kolom rata-rata. Ya, beginilah cara mudah untuk mengoperasikan aplikasi pengolahan angka. Sekian presentasi kami. Terima kasih ya kelompok berdua ya. Adik berdua sudah mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok mereka, sangat bagus. Baik, untuk berikutnya ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan. Cara menebalkan garis pembatas. Ada Anu, silakan berdiri dulu. Ya. Bagaimana cara menebalkan garis pembatas? Oke. Baik, silakan. Dengan garis pembatas, yang pertama kita blok semua tabel. Bagus. Kita pilih di menu border, lalu pilih di more border. Di sini kita pilih outline.
inside saja. Kita pilih ketebalan garisnya di sini, di style. Lalu kita tekan OK. Di sini sudah ditampilkan ketebalan garis yang kami pilih. Baik, silakan. Mau bertanya ke kelompok berdua nih? Ada. Ya, silakan berdiri. Mengapa ada tanda dolar di depan baris dan kolom? Oke, baik. Silakan. Tanda dolar di depan baris dan kolom karena barisnya adalah referensi absolut. Artinya tidak akan pernah, karena merupakan referensi dari kolom dan baris. Oke, baik. Kelompok berdua, ya, kelompok kalian telah mempresentasikan. Selanjutnya kita berikan aplaus yang meriah kepada. Silakan kembali ke tempat duduk kalian. Baik, kita lanjut, ya. Setelah kalian menerapkan ke dalam komputer masing-masing dan mempresentasikan hasil diskusi, ya, dapat Ibu simpulkan bahwa, ya, kalian dapat memahami rumus fungsi, ya, yang kali kita pelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini rumus fungsi yang kita gunakan hanya pada mencari jumlah, ya, rata-rata dan peringkat serta nilai tertinggi dari mata pelajaran dan nilai terendah. Ingat, ya. Pada dasarnya untuk menggunakan rumus fungsi jangan lupa bahwa, ya, tanda sama dengan itu merupakan tanda yang perlu digunakan dalam mengolah angka, ya. Seperti yang kalian Ibu amati tadi bahwa tanpa tanda sama dengan berarti rumus fungsi tidak berjalan ataupun tidak berjalan. Di situ akan terdapat perintah error. Ya. Jangankan perintah sama dengan, ya, salah satu tanda baca saja tidak digunakan. Kasih contoh, lupa ada tutup kurung, berarti hasilnya adalah value atau error. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kegiatan berikut, ya. Ibu memberikan post test, ya, untuk sebagai penilaian pengetahuan, ya, selama kalian dalam kegiatan pembelajaran kalian menerapkan ke dalam aplikasi. Ibu akan memberikan post test dengan waktu 10 menit. Silakan kerjakan, tuliskan nama masing-masing. Siapa yang belum memiliki lembar soal? Yang belum dapat lembar soal siapa? Ibu. Silakan kerjakan masing-masing. Langsung kerjakan di lembar. Langsung lintas saja. Masing-masing. Masing-masing, ya. Masing-masing.
Oke, waktunya 2 menit lagi. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, ketua kelas minta bantuannya untuk mengumpulkan pekerjaan teman-teman. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, setelah mengumpulkan lembaran kerja proses, Ibu minta untuk mengisi angket refleksi. Ya, seperti biasa, tanpa menulis nama, silakan memberikan tanda centang pada kolom tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Jangan tulis nama. Di sampingnya silakan langsung. Sudah dapat semua? Belum. Silakan. Langsung isi. Silakan centang. Masing-masing. Kumpul ketua kelas. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik, yang berikut, ya, untuk pertemuan kita pada minggu berikut, pertemuan berikut, mohon perhatiannya, ya. Kalau hari ini kita belajar tentang rumus fungsi, untuk pertemuan minggu berikut kita belajar tentang fungsi logika. Yang dimasukkan dengan fungsi logika masih ada kaitannya dengan rumus fungsi. Ya. Contoh seperti di sini, ya. Kita sudah buat menggunakan rumus fungsi, maka logikanya bahwa kita bisa tahu di antara ke-10 siswa ini siapa yang lulus dan tidak lulus dengan menggunakan rumus logika. Masih dalam penggunaan fitur-fitur aplikasi pengolah angka. Oke, ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk materi pembelajaran kita akan belajar di minggu berikut tentang fungsi logika. Oke, baik. Ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu memberikan ucapan terima kasih kepada kalian semua karena kalian sudah aktif, ya, dan berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk itu, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kalian meninggalkan ruang komputer, silakan matikan, menutup semua program aplikasi, dan menutup komputer dengan benar. Silakan. Harapan untuk merapikan kursi kalian masing-masing.
Baik, kalau sudah silakan berdiri. Rapikan kursi meja kalian. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Bu Antri, Ibu minta pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa Dan Roh dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Antri, silakan keluar.